sarton diki didihon matua wona pimi otong dini debataki surutom dim palua honawon palua ma o debata bereng dagiku tong diku dison palua ma o debata dawa pangambat di soarami hisap ni daging sandok diriki nama ngarsahi tok ton dimi paluama o debata. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat HKBP yang ada di rumah. Pada saat ini kita kembali bersekutu dengan Tuhan dalam acara pesta kedua turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mari kita bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita semua dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita tetap dalam keadaan sehat. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikian
firman Tuhan Allah, sebab aku akan datang mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada ibadah Minggu saat ini tertulis dalam Galatia 5 dimulai dari ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang tentang hal-hal itu. Marilah kita memohon kekuatan iman untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Selamat
di dalam kerendahan hati, maka kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keilmian dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat hukum Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita pada malam hari ini tertulis pada Joel 2 dimulai dari ayat 28 sampai ayat 29. Tertulis pada Joel 2 dimulai ayat 28 sampai ayat 29. Kita baca bersama-sama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku di atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan saat akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat HKBP Kuala Tungkal, sesuai dengan berita jemaat pada Minggu tanggal 23 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021, kita kembali bersekutu dengan Tuhan dalam pesta kedua turunnya Roh Kudus. Demikian berita jemaat yang sampai untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus beserta kita. Kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan Roh-Mu ke tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa menghibur kami, untuk senantiasa menuntun kami, dan senantiasa mengajar kami tentang kebenaran. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar, yang selalu menginginkan anak-anak-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami merayakan kembali karya-Mu yang begitu besar, yang senantiasa memberikan kepada dunia ini perlindungan dan penyertaan dengan kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang menguatkan setiap orang-orang yang percaya. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kuasailah hati pikiran kami dengan curahan Roh Kudus-Mu di dalam hati pikiran kami, agar kami mampu memahaminya dengan benar dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita berbahagia karena kita boleh merayakan pesta memperingati turunnya Roh Kudus untuk yang hari ini adalah perayaan pesta yang kedua, yaitu Pentakosta yang kedua. Saudara yang terkasih, yang menjadi berita sukacita buat kita yaitu nats renungan yang tertulis di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-8
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yaitu tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang menurut Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bersukacita karena kita merayakan memperingati turunnya Roh Kudus di muka bumi ini sebagai tanda penyertaan Tuhan kepada orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, di sana dinampakkan bahwa keinginan daging itu jauh lebih menguasai kehidupan manusia. Kehidupan daging jauh lebih menguasai kehidupan manusia. Itu jelas terbukti Tuhan sudah memerintahkan jangan, tetapi keinginan daging mereka lebih mendengarkan itu daripada suara Tuhan. Sehingga setiap manusia yang merupakan keturunan Adam dan Hawa adalah orang-orang yang senantiasa berperang antara keinginan dagingnya dan keinginan rohnya. Karena dalam hidup kita ini ada keinginan daging dan keinginan roh. Ingat, Tuhan menghembuskan rohnya kepada manusia itu, maka manusia itu hidup. Inilah yang selalu berperang, sehingga keinginan daging sering menguasai kehidupan manusia ini. Paulus mengatakan, oleh karena kuasa keinginan daging itu yang sering didengarkan oleh manusia, maka dikatakan di Roma 3:23, tidak ada seorang yang benar, semua sudah berdosa. Sehingga kalau dengan perbuatan manusia untuk melakukan yang baik sesuai dengan hukum Taurat, maka itu tidak akan bisa dicapai oleh manusia itu sendiri. Tidak akan ada yang bisa dibenarkan oleh hukum Taurat itu, karena memang manusia sudah berada di dalam dosa itu sendiri. Untuk itulah Paulus mau mengatakan, selama manusia itu
Yesus Kristus untuk memberikan kembali pengampunan. Dan itulah yang dikatakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan setiap orang yang percaya kepada Juru Selamat itu, dia menjadi orang-orang yang berada di dalam kehidupan baru. Dia berada di dalam kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya. Ini yang mau dijelaskan oleh Paulus, sehingga tidak ada seorang pun sungguh-sungguh bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Untuk itu, apakah yang bisa membuat manusia itu agar dia bisa selamat, yaitu kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menyempurnakan, dan Yesus telah memberikan rohnya kepada dunia ini, sebagai penggantinya, agar setiap orang yang percaya tetap dituntun. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia tidak membiarkan para murid-muridnya sendirian tanpa ada menemani, sehingga dia memberikan rohnya agar senantiasa ada yang mengingatkan, ada yang menghibur, ada yang senantiasa untuk membelanya, memberikan kepada orang-orang yang percaya, yaitu kekuatan. Inilah yang dikatakan dalam kitab Roma, agar setiap anak-anak Tuhan yang telah dipanggil di dalam persekutuan, yaitu persekutuan bersama dengan Tuhan, agar mampu memenangkan keinginan roh itu sendiri. Jelas Yesus juga pernah mengatakan ini ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia telah mengingatkan juga bagaimana roh sebenarnya menurut, tetapi daging itu lemah untuk melawan keinginan dan kenikmatan dunia ini, lemah untuk melawan segala godaan-godaan yang membawa kepada maut, lemah untuk melawan segala godaan-godaan membawa kepada kecelakaan dalam segala tindakannya. Itulah yang dikatakan Yesus, bahwa roh memang menurut, tetapi daging itu lemah. Sehingga inilah yang harus kita lakukan pada saat perayaan Pentakosta yang kedua ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar keinginan daging yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yang selalu menggodai kita, yaitu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena memang keinginan daging tidak pernah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan tadi di ayat 8. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selama manusia itu hidup hanya mendengarkan keinginan dagingnya, maka dia tidak pernah berkenan kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika manusia itu mau mendengarkan suara Tuhan yang mengajarinya untuk hidup di dalam kasih, yang mengajarinya hidup di dalam sukacita, yang mengajarinya hidup di dalam damai sejahtera, yang mengajarinya hidup di dalam kesabaran, maka dia akan berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang selalu berperan dalam kehidupan kita. Ini yang selalu berperan dalam kehidupan manusia itu. Apakah dia menginginkan memenangkan roh atau menginginkan kemenangan daging itu sendiri? Yang sering apa? Karena kenikmatan dunia ini, sering manusia itu memenangkan keinginan dagingnya. Memenangkan itu. Kita tahu keinginan daging di mana
Jelas di sana tidak menginginkan kedamaian, hanya menginginkan yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Jadi kalau orang yang selalu ingin berseteru, berselisih, iri hati, amarah, tidak mau berdamai, mementingkan diri sendiri, ternyata itu adalah gambaran orang-orang yang hidup menurut daging, yang susah untuk berdamai, yang selalu begitu banyak delik ketika berdamai. Tidak mungkin aku dong lebih dahulu mengulurkan tanganku, tidak mungkin begitu sakit dia melakukan sesuatu kepada diriku, dan delik-delik yang lain yang mungkin untuk membela dirinya, membenarkan ketidakmaunya, memaafkan dan mengampunan. Untuk itu saudara yang terkasih, ketika manusia itu tidak mau berdamai, karena damai sejahtera adalah merupakan hidup di dalam roh, maka ketika dia tidak hidup di dalam perdamaian dan masih dalam perseteruan, persengketaan, jelas firman Tuhan berkata, dia masih memenangkan keinginan dagingnya. Dia masih memenangkan keinginan daging yang berujung kepada maut. Saudara yang terkasih, saat ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan memanggil kita. Dia telah memberikan kepada kita rohnya, agar kita senantiasa mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan, lebih peka terhadap suara roh daripada suara daging kita. Karena memang suara daging selalu yaitu memperhadapkan kita antara untung dan rugi, antara harga diri dan yang lain. Itu selalu diperhadapkan kepada kehidupan manusia itu. Tetapi roh selalu menginginkan kepada kita hidup di dalam damai sejahtera. Memang itu tidaklah mudah, namun ketika kita mau lebih peka mendengar suara roh yang akan membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita kepada hidup yang berdamai, hidup yang penuh dengan sukacita, maka sudahlah seharusnya anak-anak Tuhan lebih peka terhadap suara Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Untuk itu, saudara yang terkasih, agar kita mau dibaharui senantiasa oleh Roh Tuhan. Ketika Roh Kudus mau kita terima, hidup kita pasti dibaharui. Hal ini jelas nyata dalam kehidupan para rasul terlebih dahulu. Itu jelas begitu mereka menerima Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Lihat Petrus yang dulunya adalah penakut, tapi begitu dia berani tampil karena Roh Tuhan sudah ada dalam kehidupan. Tidak ada ketakutan lagi kepada Petrus yang dulunya dia sungguh-sungguh kepada perempuan, bertanya aja dia mau kecut, tapi begitu Roh Kudus dia terima, hadir dalam hidupnya, bahkan di depan orang-orang yang begitu banyak sekalipun, dia mampu untuk memberitakan kebenaran itu. Bahkan dia diancam juga, dia mampu. Luar biasa bukan? Roh yang membaharui, roh yang memberikan suatu pembaharuan kepada hidup yang lebih baik. Kita juga ingat bagaimana ketika Roh Tuhan meninggalkan orang-orang percaya, orang-orang yang mungkin ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Wah, luar biasa itu, bisa sampai gila ya. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Ya. Tapi begitu juga Daud, ketika Roh Tuhan ada kepada dia, dia bahkan menari-nari. Dia bahkan bergembira. Luar biasa. Nah, untuk itu mari kita ingat, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu hidup di dalam Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan yang membaharui hidup kita, Roh Tuhan yang akan menuntun kita, Roh Tuhan yang senantiasa akan mengajarkan kita mana yang baik, mana yang tidak. Untuk itu dengarkanlah suara Roh Tuhan agar hidup kita dibaharui,
oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, mengajari kami agar kami sungguh-sungguh mau melawan keinginan-keinginan daging kami yang selalu tidak pernah berkenan di hadapan. Bahkan setiap keinginan daging itu berujung kepada kematian ketika kami memenangkannya di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, Engkau menyuarakan kepada kami melalui firman, agar Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada dunia ini, kami mau Tuhan senantiasa mendengarkannya, itu senantiasa hadir dan ada dalam hidup kami, yang walaupun sering kami tidak menghiraukannya bersuara di dalam hidup kami, saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa orang-orang yang mau senantiasa mendengarkan suara Roh akan hidup di dalam pembaharuan kepada kehidupan yang benar. Karena itulah kehendak Tuhan, orang-orang yang mau dibaharui adalah orang-orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, dan yang senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan senantiasa mendengarkan Roh-Mu, agar hidup kami mampu membuahkan kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, penguasaan diri, dan damai sejahtera ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami melawan semua keinginan-keinginan daging tersebut, namun memenangkan suara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang telah Engkau bangkitkan di tengah-tengah gereja-Mu dalam semua pelayanan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguatkan, yang senantiasa memagari dalam setiap pelayanan, karena kami tahu Roh-Mu-lah yang menguatkan berjalannya pengabaran Injil di tengah-tengah dunia ini, yang menguatkan para hamba-hamba-Mu melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Roh-Mu yang mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang senantiasa membuat kami hidup sukacita, hidup kami menjadi kuat di tengah-tengah gencarnya kehidupan dunia ini yang selalu menggoda kami, yang membuat kehidupan anak-anak Tuhan sering jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu kami sambut, sehingga damai sejahtera-Mu hadir di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami pribadi lepas pribadi, bersama dengan saudara-saudara seiman kami, bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Biarlah anak-anak Tuhan tampil untuk memberitakan berita Injil, hidup dalam damai sejahtera sebagai buah daripada Roh Kudus, hidup senantiasa mengampuni, hidup senantiasa untuk membawa sukacita. Mampukan Tuhan anak-anak Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Kami juga mau berdoa saat ini juga Tuhan buat para pemerintah kami, buatkan mereka dengan Roh Kudus Tuhan yang memampukan mereka memimpin bangsa dan negara kami ini, sehingga mereka berkhidmat di dalam Tuhan. Kami juga bangsa yang dipimpinnya boleh menjadi hidup dalam damai yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, biarlah dengan curahan Roh Kudus memampukan mereka bertahan ketika mereka menghadapi sakit penyakit itu, dan juga Engkau yang menyembuhkan mereka. Dalam pergumulan kami percaya Roh-Mu sebagai penghibur, Roh-Mu sebagai penguat dalam setiap orang-orang yang bergumul, sehingga keputusasaan
tidak akan hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kami digoda oleh dunia ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memagari kami, sehingga hidup kami hidup di dalam kebenaran daripada Yesus Kristus, Raja damai di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat segala rencana kami. Kami tahu Tuhan, kami hanya berencana. Engkaulah pemilik waktu dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami rencanakan, agar semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan tunduk ke hadapan-Mu. Ajar kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa Tuhan, kami tidak dapat melakukan yang baik. Kami hanyalah orang yang berdosa. Tuhan, kami serahkan segala rencana kami. Karena Kau yang mengajari kami, agar kami sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada-Mu saja. Saat ini juga kami serahkan kepada-Mu semua orang-orang yang tertindas di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menguatkan mereka, agar mereka juga boleh kuat dan memenangkan segala penindasan-penindasan yang mereka hadapi saat ini. Biarlah dunia ini juga mengenal dan mengerti akan curahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya